Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Ramadan. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Komputer Universitas Syedzi Madani. NIM saya yaitu 230505558. Saya berada di kelas reguler malam, kelas E, semester 4. Oke, di sini saya akan menjelaskan eh, definisi apa itu use case. Saya akan sharing apa itu use case. Dalam hal ini dalam rangka memenuhi tugas dari mata kuliah desain dan pemrograman. Oke, langsung saja apa aja yang ada di penjelasan kali ini, yaitu di sini saya akan bahas tentang definisi, lalu selanjutnya ada komponen, yang selanjutnya ada manfaat, dan yang terakhir adalah penjelasan tentang diagram use case. Oke, untuk definisinya sendiri, use case adalah deskripsi tentang bagaimana pengguna, yang dalam hal ini disebut aktor, berinteraksi dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Use case biasanya digunakan dalam pengembangan perangkat lunak dan sistem untuk menjelaskan kebutuhan dan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna. Singkatnya, use case menjawab pertanyaan bagaimana sistem digunakan oleh pengguna. Mungkin dalam hal ini, dalam penjelasan ini, mungkin teman-teman familiar dengan sebutan yang namanya UI UX, yaitu User Interface and User Experience. Nah, use case sendiri itu termasuk dalam cabang ilmu dari UI UX. Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, di sini ada komponen. Apa sih komponen dari use case ya? Komponen, what are the parts of a use case, atau strukturnya, atau ya semacamnya seperti itu. Nah, di sini di use case sendiri, di situ ada 7 struktur, yaitu ada yang pertama sudah pasti nama use case, yaitu dalam hal ini tujuan dari use case. Misalnya, di situ ada login ke sistem, seperti itu. Lalu yang kedua ada aktor, pihak yang menggunakan sistem, bisa manusia atau user, atau sistem yang lain. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada deskripsi singkat, penjelasan umum mengenai apa yang dilakukan use case. Ya. Selanjutnya itu alur dasar atau basic flow, langkah-langkah normal untuk menyelesaikan tujuan. Lalu yang kelima ada alur alternatif, yaitu atau disebut alternative flow, alur jika terjadi kondisi khusus atau pengecualian. Yang selanjutnya ada prakondisi, kondisi yang harus dipenuhi sebelum use case bisa dijalankan. Yang ketujuh, pasca kondisi, yaitu kondisi sistem setelah use case selesai dijalankan. Dalam hal ini sebenarnya use case itu tidak beda jauh dengan yang namanya mungkin teman-teman pernah dengar, yaitu flowchart ya. Bagaimana kalau flowchart itu adalah sebuah langkah-langkah di mana misal kalian mau buat apa. Nah, nanti dalam flowchart itu kalian jelaskan bagaimana tahapan-tahapannya. Tapi dalam hal ini use case itu adalah sebuah definisi awal atau gambaran awal untuk membuat sebuah sistem atau bagaimana sistem itu bekerja, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada benefit atau manfaat ya. Untuk manfaatnya sendiri itu yang pertama adalah memahami kebutuhan sistem, mempermudah komunikasi antara tim pengembang dan stakeholder. Yang selanjutnya ada dokumentasi yang jelas, menyediakan dokumentasi fungsional dari sistem. Ya, selanjutnya ada dasar untuk pengujian. Seperti yang tadi saya bilang, itu use case bisa digunakan sebagai dasar untuk membuat skenario uji. Misalnya kalian dalam membuat sebuah hal gitu. Kalian membuat website, kalian untuk mengujinya itu biasanya kalian menggunakan user experience. Nah, use case itu termasuk salah satu gambaran bagaimana nanti akan pada satu website itu dijalankan. Lalu selanjutnya desain sistem yang lebih fokus, membantu dalam perancangan UI UX karena memahami jalur interaksi pengguna. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan atau seperti yang saya sebutkan, use case itu adalah salah satu ilmu dari UI UX. Lalu selanjutnya itu ada membantu estimasi proyek. Dengan memetakan use case, kita bisa memperkirakan kompleksitas dan kebutuhan sumber daya. Seperti itu. Oke, selanjutnya, nah diagram use case diagram.
Oke, di sini bisa dilihat ya dalam hal ini, saya menggunakan study case yaitu use case diagram sistem perpustakaan. Ini adalah yang sangat amat sangat simple tentang use case diagram sistem perpustakaan. Karena ya karena cuma dikit ya di sini. Nah, untuk di sini bisa dilihat ada petugas dan anggota. Petugas dan anggota ini bertindak sebagai aktor. Lalu selanjutnya di sini ada nama use case-nya, yaitu yang pertama kelola buku, kelola anggota, pinjam buku, dan kembalikan buku. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Di sini ada pantun. Udah dibaca aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.